Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fizi Zulfianingrum dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pekalongan. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang hasil pekerjaan saya mengenai pemetaan atau analisis KIKD kelas 8 SMP semester ganjil tahun ajaran 2019-2020. Karena kita akan menganalisis atau memetakan KIKD, di mana dalam pemetaan tersebut terdapat tingkat ranah IPK, tingkat ranah KD, dan alokasi waktu, maka terlebih dahulu kita harus memahami tingkat taksonomi Bloom, revisi, dan mengetahui kalender pendidikan pada tahun ajaran itu. Nah, yang pertama, di sini saya akan menentukan tingkat ranah IPK dan KD berdasarkan tabel taksonomi Bloom seperti yang tersedia di dalam gambar ini. Di dalam tabel ini terdapat kata kerja yang dapat mewakili dari masing-masing tingkatan ranah taksonomi Bloom atau tingkatan berpikir. Nah, di dalam taksonomi Bloom itu sendiri terdapat 6 tingkatan, yaitu C1 pengetahuan, C2 pemahaman, C3 aplikasi, C4 analisis, C5 evaluasi, dan C6 kreasi. Dapat dilihat pula dalam tabel seperti C1, di sini ada kata kerja menyebutkan, membilang, mengidentifikasi, menunjukkan, dan lain sebagainya. Sedangkan di C2 pemahaman terdapat kata kerja menjelaskan, mencirikan, membandingkan, menghitung, membedakan, mencontohkan, mengemukakan, menyimpulkan, atau menjabarkan. Dalam C3 aplikasi, di sini ada menyesuaikan, menerapkan, mencanangkan, memodifikasi, mengklarifikasikan, dan lain sebagainya, sampai membuat grafik dan mempersoalkan. Dalam C4 analisis terdapat menganalisis, memecahkan, merasionalkan, menegaskan, mendiagnosis, menominasikan, menjamin, mengidentifikasi, sampai kepada mengedit. Lalu di C5 terdapat mempertimbangkan, menyimpulkan, mengkritik, menilai, menafsirkan, sampai pada membuktikan kembali. Lalu pada C6 atau kreasi terdapat mengumpulkan, mengkategorikan, membangun, mengembangkan, memperjelas, sampai pada mereparasi. Seperti itu. Karena kita juga akan menentukan alokasi waktu, maka kita juga harus mengetahui kalender pendidikan pada tahun ajaran itu terlebih dahulu. Di sini karena saya akan memetakan KIKD kelas 8 SMP tahun ajaran 2019-2020, maka saya menggunakan kalender pendidikan tahun ajaran 2019-2020 dengan 6 hari sekolah. Di sini dalam kalender pendidikan ini sudah terlihat bahwa hanya ada 5 bulan efektif yang akan digunakan dalam semester 1, yaitu dimulai dari bulan Juli tahun 2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2019. Di sini dalam bulan Juli 2019 ada 3 minggu efektif. Di bulan Agustus 2019 ada 5 minggu efektif. Di bulan September 2019 ada 3 bulan efektif. Di Oktober 2019 ada 5 minggu efektif.
Di bulan November 2019 ada 4 minggu efektif, dan di Desember 2019 ada 1 minggu efektif. Jadi total ada 21 minggu efektif dengan 5 jam pertemuan untuk matematika dalam setiap minggunya. Di sini terdapat tabel pemetaan KIKD yang saya kerjakan, dan terdapat kolom kompetensi inti, kompetensi dasar, tingkat ranah KD, indikator pencapaian, tingkat ranah IPK, materi pokok, ruang lingkup 1 sampai 6, di mana ruang lingkup 1 adalah bilangan, 2 aljabar, 3 geometri, 4 trigonometri, 5 kalkulus, dan 6 statistika dan peluang. Dan juga yang terakhir ada kolom waktu. Yang pertama dalam kolom kompetensi inti ada K13, yakni memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Selanjutnya ada KI 4, yaitu menunjukkan keterampilan menalar, mengolah dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Selanjutnya dalam kolom kompetensi dasar, di sini ada 3.1, yaitu membuat generalisasi dari pola barisan, bilangan, dan barisan konfigurasi objek dengan tingkat ranah KD C2 dengan indikator pencapaian, mengidentifikasi pengertian pola bilangan dengan tingkat ranah IPK C1 dan waktu 2 kali 40 menit. Selanjutnya ada mengidentifikasi pengertian pola konfigurasi objek dengan tingkat ranah IPK yaitu C1 dan alokasi waktu 2 kali 40 menit. Yang ketiga ada mengidentifikasi salah satu konteks yang terkait dengan pola bilangan dan pola konfigurasi objek dengan tingkat ranah IPK C1 dan waktu 5 kali 40 menit. Yang keempat ada mengidentifikasi pola bilangan dari suatu barisan dengan tingkat ranah IPK C1 dan waktu 2 kali 40 menit. Yang kelima ada memahami cara memilih strategi dan aturan-aturan yang sesuai untuk memecahkan suatu permasalahan, tingkat ranah IPK 2, waktu 3 kali 40 menit. Selanjutnya ada menjelaskan keterkaitan antara suku-suku pola, bilangan, atau bentuk-bentuk pada konfigurasi objek tingkat ranah IPK C2 dengan waktu 3 kali 40 menit. Selanjutnya pada kompetensi dasar 4.1, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola bilangan, pola pada barisan bilangan, dan barisan konfigurasi objek. Tingkat ranah KD-nya yaitu C3, indikator pencapaian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek dengan tingkat ranah IPK C3 pula. Dan alokasi waktunya yaitu 5 kali 40 menit. Jadi dalam materi pokoknya ini ada pola bilangan yaitu pola bilangan, dan yang kedua adalah pola konfigurasi objek, dan di sini masuk ke dalam ruang lingkup 1 yaitu ruang lingkup materi bilangan. Yang selanjutnya ada kompetensi dasar 3.2, yakni menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Di sini tingkat ranah KD-nya yaitu C2 dengan indikator pencapaian yaitu mengidentifikasi konsep diagram kartesius, tingkat ranah IPK C1 dengan waktu 3 kali 40 menit. Yang kedua ada mengidentifikasi pembagian kuadran bidang kartesius, tingkat ranah IPK-nya yaitu C1 waktu 3 kali 40 menit.
Yang ketiga yaitu mendeskripsikan langkah-langkah menggambar titik-titik pada koordinat kartesius tingkat ranah IPK C2 dengan waktu 3 kali 40 menit. Selanjutnya ada mengidentifikasi pengertian jarak antara dua titik pada bidang kartesius tingkat ranah IPK-nya yaitu C1 dengan waktu 2 kali 40 menit. Selanjutnya ada mendeskripsikan langkah-langkah menentukan jarak dua buah titik dalam bidang kartesius dengan tingkat ranah IPK-nya yaitu C2 dengan waktu 3 kali 40 menit. Selanjutnya ada kompetensi dasar 4.2 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Di sini tingkat ranah KD-nya yaitu C3 dengan indikator pencapaiannya menyelesaikan masalah tentang bidang koordinat kartesius dengan tingkat ranah IPK-nya C3 pula. Dan alokasi waktunya 5 kali 40 menit di sini. Jadi materi pokok bidang kartesius ini ada bidang kartesius, koordinat suatu titik pada koordinat kartesius, posisi titik terhadap titik lain pada koordinat kartesius. Di sini masuk ke dalam ruang lingkup materi 3 yaitu geometri. Yang selanjutnya ada kompetensi dasar 3.3 yaitu mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi yaitu kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Di sini tingkat ranah KD-nya yaitu C2 dengan indikator pencapaiannya yaitu menjelaskan contoh kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan relasi dan fungsi. Tingkat ranah IPK-nya yaitu C2 dengan alokasi waktu 3 kali 40 menit. Yang kedua ada menjelaskan beberapa relasi yang terjadi di antara dua himpunan. Tingkat ranah IPK-nya yaitu C2 dengan waktu 3 kali 40 menit. Yang ketiga ada menjelaskan macam-macam fungsi berdasarkan ciri-cirinya. Tingkat ranah IPK C2 dengan waktu 3 kali 40 menit. Yang keempat yaitu menjelaskan nilai fungsi dan grafik fungsi pada koordinat kartesius. Tingkat ranah IPK-nya yaitu C2 dengan alokasi waktu 4 kali 40 menit. Selanjutnya dalam kompetensi dasar 4.3 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Di sini tingkat ranah KD-nya yaitu C3 dengan indikator pencapaiannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Tingkat ranah IPK-nya juga C3 dengan alokasi waktu 5 kali 40. Jadi di sini materi pokoknya yaitu relasi dan fungsi. Yang pertama adalah relasi, kemudian fungsi atau pemetaan, ciri-ciri relasi dan fungsi, rumus fungsi dan grafik fungsi. Materi relasi dan fungsi ini masuk ke dalam ruang lingkup 2 yaitu aljabar. Yang selanjutnya ada kompetensi dasar 3.4 yaitu menjelaskan fungsi linier sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Di sini tingkat ranah KD-nya yaitu C2, indikator pencapaiannya yaitu memahami cara membuat tabel persamaan garis lurus dengan tingkat ranah IPK C2 dan alokasi waktu 3 kali 40 menit. Yang kedua menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y dengan tingkat ranah IPK yaitu C2 dan alokasi waktu 3 kali 40 menit. Yang ketiga ada memahami cara membuat pasangan berurutan. Tingkat ranah IPK 2 dan waktu 2 kali 40 menit. Yang selanjutnya menggambar persamaan garis lurus. Tingkat ranah IPK C2 waktu 3 kali 40 menit. Yang kelima ada memahami definisi kemiringan garis lurus. Tingkat ranah IPK C2 waktu 2 kali 40 menit. Yang selanjutnya memahami definisi kemiringan garis lurus, persamaan garis lurus. Tingkat ranah IPK C2 waktu 2 kali 40 menit. Selanjutnya ada menjelaskan cara menggambar grafik melalui titik-titik koordinat. Tingkat ranah IPK-nya yaitu C2 waktu 3 kali 40 menit.
Yang selanjutnya menjelaskan cara menggambar grafik melalui titik potong sumbu. Tingkat ranah KD-nya yaitu C2 3 kali 40 menit. KD selanjutnya yaitu 4.4, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linier sebagai persamaan garis lurus. Di sini tingkat ranah KD-nya yaitu C3. Indikator pencapaiannya yang pertama menggambar grafik melalui titik-titik koordinat dengan tingkat ranah IPK C3 dan waktu 5 kali 40 menit. Ini termasuk juga dengan alokasi waktu dengan menggambar grafik melalui titik potong sumbu. Menggambar grafik melalui titik potong sumbu ini tingkat ranah IPK-nya C3. Selanjutnya ada menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan garis lurus. Tingkat ranah IPK-nya C3 dan alokasi waktu 5 kali 40 menit. Selanjutnya adalah kompetensi dasar 3.5, yaitu menjelaskan sistem persamaan linier dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Tingkat ranah KD-nya yaitu C2. Indikator pencapaiannya yaitu yang pertama, mendefinisikan persamaan linier dua variabel, tingkat ranah IPK C1, waktu 2 kali 40 menit. Yang kedua, menjelaskan model dan sistem persamaan linier dua variabel, tingkat ranah IPK C2 dengan waktu 3 kali 40 menit. Yang ketiga, menentukan nilai variabel persamaan linier dua variabel dalam kehidupan sehari-hari, tingkat ranah IPK-nya C2 dengan waktu 5 kali 40 menit. Dan kompetensi dasar yang terakhir yaitu 4.5, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linier dua variabel. Di sini tingkat ranah KD-nya yaitu C3, indikator pencapaiannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan linier dua variabel dan sistem persamaan linier dua variabel. Di sini juga tingkat ranah IPK-nya C3 dengan alokasi waktu 5 kali 40 menit. Jadi persamaan linier dua variabel ini membahas penyelesaian persamaan linier dua variabel dan model serta sistem persamaan linier dua variabel. Ini masuk ke dalam ruang lingkup 2 yaitu aljabar. Demikian tadi merupakan sedikit penjelasan mengenai hasil pemetaan atau analisis KIKD kelas 8 SMP tahun ajaran 2019-2020. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.